Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik dan teman-teman, kali ini kita ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban dari tema 5 kelas 5 SD halaman 2 sampai 7. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya adik-adik like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke adik, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe ya. Baik, langsung saja. Ini dia kunci jawaban tema 5 kelas 5 SD halaman 2 sampai 8. Pada halaman 2 disajikan dua buah gambar. Teman-teman diminta menyebutkan perbedaan apa saja yang didapat, apa saja yang terdapat dari kedua gambar tersebut. Kalau saya lihat yang gambar pertama ini ada air terjun di tanah yang kering, tidak ada pohon, yang panas sekali ya. Kemudian gambar kedua ini banyak sekali hewan-hewan ya, ada monyet, ular, jerapah, burung-burung, rusa, ada buaya juga ya, ada apa itu, ikan kacapung dan gajah serta harimau ya, dan ada kuda seberah, sama ada pohon-pohon dan ada danau ya, banyak sekali rumputnya hijau. Dan di sini kita disuruh teman-teman diminta menyebutkan perbedaan apa saja yang terdapat dari kedua gambar tersebut ya. Oke, ini dia jawaban halaman 2. Perbedaannya, gambar 1 memiliki struktur alam yang dipenuhi tebing dan jurang, sedangkan gambar 2 memiliki struktur alam berupa dataran rendah. Tidak terdapat tumbuhan sedikit pun pada gambar 1. Gambar 2 terdapat pepohonan dan rumputan yang hijau. Gambar pertama terlihat gersam, gambar kedua terlihat subur. Gambar 1 tidak terdapat hewan, gambar 2 terdapat berbagai macam hewan. Gambar pertama tidak ada interaksi antara unsur biotik dan abiotik, sedangkan pada gambar 2 terdapat interaksi antara unsur biotik dan abiotik. Baik adik-adik, silahkan dicatat dulu jawabannya. Bisa juga difoto ya. Oke. Baik, halaman 3, teman-teman diminta membaca sebuah teks yang disajikan. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup yang tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal di sebuah habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput.
Pada halaman 4, teman-teman diminta menuliskan pikiran utama dan informasi penting dari teks tersebut pada tabel yang tersedia. Ini dia kunci jawaban dari halaman 5. Paragraf pikiran utama dan informasi penting. Ini dia paragraf pertama. Pikiran utamanya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Informasi penting, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup. A. Biotik. Paragraf 2, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi pentingnya, cahaya matahari juga membantu tumbuh membuat makanan, air, dan tanah merupakan bagian penting karena air yang turun melalui hujan akan meresap ke tanah yang bermanfaat bagi tumbuhan serta makhluk hidup yang berada dalam tanah. Paragraf 3, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi penting adalah interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. 4. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Informasi pentingnya, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu, sedangkan komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Silahkan dicatat adik-adik paragraf 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita lanjut. Ayo membaca. Pada halaman 5 disajikan sebuah teks yang harus teman-teman baca untuk menambah pengetahuan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuh yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung, sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuh yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelincing yang menjadi makanan bagi burung elang. Pada halaman 6, teman-teman diminta membuat pertanyaan berdasarkan teks di atas. Dalam membuat pertanyaan, teman-teman harus memperhatikan kata tanya serta ejaan yang benar. Halaman 6. 1. Apa saja jenis makanan hewan? 2. Apa jenis makanan yang disukai panda? 3. Hewan apa yang menyukai biji kenari? 4. Mengapa setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? 5. Mengapa ada hewan yang memakan hewan lain?
Nomor 1, makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. 2, batang bambu. 3, tupai. 4, karena setiap hewan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda sehingga ciri khusus menentukan jenis makanannya. 5, agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Kita lanjut mengamati. Pada halaman 6 teman-teman diminta mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar. Kemudian teman-teman diminta menyiapkan alat dan bahan seperti gunting, kertas, karton besar, spidol, surat kabar dan majalah bekas, penggaris serta lem kertas. Lalu teman-teman diminta mengikuti langkah-langkah kegiatan berikut ini. Langkah-langkah kegiatan: 1, carilah dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. 2, dengarkan dengan menggunakan penggaris. Buatlah sebuah tabel besar pada kertas karton tersebut seperti contoh berikut. 3, letakkan gambar hewan yang sudah digunting lalu rekatkan pada kolom tabel dengan menggunakan lem. Tuliskan nama hewan di bawah gambarnya. 4, tulislah nama dan jenis hewan yang dimakan oleh hewan tersebut di kolom tengah. 5, tuliskan jenis makanan tersebut, apakah termasuk tumbuhan atau hewan lain. 6, tempelkan hasil pekerjaan kelompokmu di tempat yang mudah dilihat. 7, lakukanlah galeri walk atau melihat hasil kerja kelompok bersama dengan kelompok lain untuk melihat dan saling belajar. 8, kembali ke kelompokmu lalu tuliskan kesimpulanmu tentang hewan dan jenis makanannya. Ini dia jawaban halaman 6 dan 7. Hewan dan jenis makanannya, gambar dan nama hewan. Ini dia, ada ayam. Nama atau jenis makanannya: bekatul, biji-bijian, olahan ikan dan olahan daging. Golongan makanan: tumbuhan atau hewan, tumbuhan dan hewan. Ini dia gambar lengkapnya, tabel lengkapnya. Selanjutnya cicak, nama makanannya atau jenis makanannya: nyamuk. Golongan makanannya: hewan. Kucing, jenis makanannya: ikan. Tikus, golongan makanan: hewan. Tikus, jenis makanan: ikan daging. Golongan makanan: hewan. Kambing, nama jenis makanan: dedaunan. Golongan makanan: tumbuhan. Silahkan dicatat adik-adik. Lanjut kesimpulan. Makanan setiap hewan berbeda-beda karena setiap hewan memiliki ciri khusus yang berbeda. Ayo menulis. Pada halaman 7-8 teman-teman diminta membuat sebuah teks non-fiksi yang terdiri atas 3 paragraf. Teks harus sesuai dengan ketentuan berikut ini. 1, pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan peternakan tumbuhan dan 1 hewan peternak pemakan hewan lain. 2, tulislah penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat aslinya.
jenis makanan serta cara hewan tersebut mendapatkan makanan, mendapatkan dan memakan makanannya. 3. Gunakan hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari baca untuk melengkapi tulisanmu. 4. Kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu maksud. 5. Tuliskan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Ini dia jawabannya, halaman 7 dan 8. Kambing. Yang pertama itu kambing. Kambing merupakan salah satu hewan yang sering diternak oleh manusia. Kambing ternak hidup di kandang buatan manusia, sedangkan habitat kambing liar biasanya di daerah padang rumput, hutan, atau perbukitan yang dekat dengan sumber makanan. Ini dia contoh gambar kambing. Kambing termasuk hewan herbivora karena makanannya berupa dedaunan atau rerumputan. Kambing liar mendapatkan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Untuk kambing ternak, sumber makanan diperoleh dari peternak. Kambing ternak memiliki ciri khas yaitu mengeluarkan bunyi embe ketika mereka lapar. Sebagai hewan pemamah biak, kambing pencerna makanannya dengan 2 langkah. Pertama, makanan dikunyah dalam mulut, lalu masuk ke lambung untuk dicerna. Kemudian makanan tadi akan keluar dari lambung menuju ke mulut lagi untuk dikunyah lagi, lalu masuk ke lambung untuk dicerna lebih lanjut. Inilah yang menjadi sebab mengapa kambing terlihat mengunyah meski tidak memakan daun. Silakan dicatat adik-adik. Yang kedua, hewan kedua musang. Musang merupakan salah satu hewan mamalia. Hewan ini menjadi musuh bagi para peternak, terutama peternak ayam, karena musang sering memangsa ayam mereka. 3 jenis musang yang cukup dikenal di Indonesia antara luwak, bintaruong, musang akar, dan musang bulang atau galing. Silahkan dicatat adik-adik. Ini dia contoh gambar musang. Lanjut, gambarnya ke musang hidup liar. Namun musang juga dipelihara oleh beberapa orang. Musang liar biasanya hidup di pepohonan atau bersembunyi di sela-sela bebatuan. Musang digolongkan sebagai hewan karnivoras karena mereka adalah hewan yang memakan hewan lain. Musang yang hidup di sekitar pemukiman penduduk biasanya mendapatkan makanan dengan memangsa ayam-ayam penduduk. Hewan ini memiliki gigi taring yang tajam serta gigitan yang kuat sehingga mampu mengoyak daging. Silahkan dicatat.
Ada dua contoh hewan ya, ada kambing dan musang. Kita cari contoh lain lagi ya. Musang sebenarnya tidak hanya makan daging, ada musang yang menyukai buah-buahan atau kopi. Kopi luwak merupakan salah satu buktinya. Luwak yang memakan kopi akan mengeluarkan kotoran berupa biji kopi. Biji kopi luwak sangat bermanfaat bagi kesehatan. Contoh lain lagi dia, hewan kelinci. Kelinci adalah salah satu hewan yang sering dijadikan sebagai hewan peliharaan ataupun hewan pedaging. Kelinci terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Kelinci liar biasanya hidup berkelompok dan hidup di sarang-sarang bawah tanah, padang rumput, hutan, dan semak-semak adalah lingkungan di mana kelinci biasanya ditemukan. Berbeda dengan kelinci peliharaan yang hidup di kandang yang telah disediakan pemiliknya. Ini dia contoh lain adik-adik ya, untuk di luar dari dua hewan tadi, karena di soal tadi hanya diminta dua contoh hewan. Dan apabila adik-adik ingin ambil contoh lain, ini dia hewan kelinci. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Makanan utama kelinci adalah rumput dan sayur-sayuran. Namun makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Kelinci memiliki gigi depan yang tajam yang digunakan untuk memotong makanan, lalu dengan gigi gerah mengunyah makanan hingga halus. Kelinci memiliki penciuman yang tajam untuk mengendus sumber makanan. Kelinci liar memperoleh makanan dengan cara mencari sumber makanan yang berada di dekat tempat tinggalnya. Sementara itu kelinci peliharaan biasanya memperoleh makanan dari sang pemilik. Lanjut, contoh hewan lain, kucing merupakan hewan yang dikenal jinak dan akrab dengan manusia. Terbukti dengan beberapa jenisnya yang menjadi peliharaan bagi banyak orang. Kucing biasanya dipelihara sebagai hewan peliharaan dan juga sebagai musuh alami tikus. Kucing dapat dibedakan menjadi kucing liar dan kucing peliharaan. Di lingkungannya, kucing liar hidup di hutan, berbeda dengan kucing peliharaan. Kucing peliharaan sudah beradaptasi dengan lingkungan rumah dan berbaur dengan manusia. Kucing peliharaan bisa menjadi teman bermain saat waktu senggang. Beberapa orang yang memelihara kucing juga seringkali membuatkan beberapa sarana bermain untuk hewan. Silakan dicatat. Hewan bermain untuk hewan kesayangannya. Hewan kucing tergolong ke dalam hewan karnivora yang cenderung bersifat predator. Salah satu makanan kesukaan kucing adalah tikus rumah. Kucing juga merupakan hewan yang aktif mencari makan di malam hari, nokturnal. Maka dari itu tak jarang kucing tidur dan bermalas-malasan di siang hari. Kucing peliharaan biasanya diberi makanan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Silakan dicatat.
Kunci jawaban tema 5 kelas 5 halaman 8. Ayo renungkan pengetahuan apakah yang telah kamu pelajari hari ini. Apakah pembelajaran yang menurutmu paling menarik? Mengapa demikian? Sikap apa yang harus kamu kembangkan selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Jadi pengetahuan yang telah dipelajari yaitu tentang jenis-jenis hewan ya. Jawabannya pada hari ini saya memperoleh pengetahuan mengenal berbagai jenis hewan dan jenis makanannya. Karena setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Sama dengan orang tua, apakah keluarga memiliki hewan peliharaan di rumah? Jika kamu tidak punya hewan piaraan, hewan apakah yang paling kamu sukai? Ambillah foto hewan piaraanmu lalu tempelkan pada secari kertas ukuran 4, tulis nama hewan, nama panggilan hewan dan artinya, makanan kesukaannya dan kebiasaan hewan piaraanmu yang paling menarik dan kamu sukai. Contoh kucing, ayam, apalagi ya, monyet, apalagi ya, kelinci, jangkrik, burung-burung. Jika kamu tidak punya hewan piaraan, burung merpati atau iguana, kamu dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan yang ingin kamu miliki dan alasanmu ingin memeliharanya. Contoh sapi, kerbau, kambing, ikan. Jawabannya di rumah saya terdapat hewan peliharaan itu ayam dan kambing. Contoh ini ya, hewan ayam saya beri nama Jackie, sedangkan kambing saya diberi nama Son. Ya, atau kucingnya diberi nama Doraemon juga bisa, atau Hello Kitty. Demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 5 kelas 5 subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran 1 di buku tematik siswa halaman 2-8. Semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Selamat belajar. Baik adik-adik. Adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Tulis saja tema berapa, halaman berapa, dan kelas berapa. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Dan apabila video ini kurang menarik, mohon maaf juga ya adik-adik ya. Baik adik-adik, sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sukses selalu buat adik-adik, semangat belajar dan dapat ranking 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.